cerita dari seorang ustazah. Ketika beliau mengurus jamaah haji, ada salah satu jamaah wanita yang ketika baru tiba di Madinah, wanita tersebut tiba-tiba tidak sadarkan diri tanpa sebab yang jelas. Menurut pengakuan wanita tersebut, setelah bangun, ketika dia tidak sadarkan diri, dia disiksa dengan siksa yang menyakitkan, seakan berada di neraka. Nah, bagaimanakah kisah seorang wanita tersebut? Kenapa jadi sampai musibah tersebut menimpanya? Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Selama hampir 9 tahun menetap di Makkah, sambil mengurus jemaah haji dan umrah, ustazah. Biar lebih mudah kita sebut saja Ustazah Anissa. Ustazah Anissa ini sudah banyak menyaksikan kisah-kisah yang tak terlupakan. Namun, ada satu pengalaman yang masih membekas di hati Ustazah Anissa hingga kini, sebuah kisah penuh pelajaran yang tak mungkin terlupakan. Kisah ini terjadi pada seorang wanita sekitar pertengahan usia 30 tahun. Kita sebut saja Ibu Siti. Ibu Siti ikut dalam rombongan haji yang dibimbing oleh Ustazah Anissa. Begitu rombongan tiba di Bandara Jeddah, rombongan tampak bahagia, penuh harap menyongsong perjalanan mereka. Disambutlah sama Ustazah Anissa dan rekan beliau dengan senyum dan doa. Rombongan haji ini pun kemudian dibawa menuju bus yang akan membawa mereka ke Madinah. Hari itu berjalan lancar dan wajah-wajah cerah yang tampak menyiratkan harapan. Namun, perjalanan ini akan membawa lebih dari sekadar ziarah dan doa, terutama bagi Ibu Siti. Setibanya di Madinah, satu persatu para jemaah turun dari bus dengan riang menyambut tanah suci. Namun, tiba-tiba Ibu Siti, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, jatuh tak sadarkan diri. Tubuhnya lunglai dan napasnya terdengar berat. Seisi bus langsung terdiam, suasana yang tadinya penuh semangat menjadi mencekam. Para jemaah mulai panik, beberapa mencoba membangunkan Ibu Siti, namun tidak bangun-bangun. Sebagai pembimbing mereka, Ustazah Anissa segera mendekat dan berusaha mengatasi situasi. Badan dia panas dan menggigil. Jemaah ini tak sadarkan diri, cepat tolong saya, kita bawa dia ke rumah sakit, kata Ustazah Anissa. Tubuhnya yang tampak lemas mulai terasa panas dan menggigil. Beberapa orang membantu saya mengangkatnya, dan tanpa membuang waktu, kemudian dibawalah Ibu Siti ke rumah sakit terdekat di Madinah. Dokter segera menanganinya, namun wanita itu tetap tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan tubuhnya seolah tak memberikan tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Ustazah Anissa juga perlu mengurus jamaah yang lain dengan terpaksa harus meninggalkan Ibu Siti di rumah sakit. Ustazah Anissa terus memantau kondisi Ibu Siti, menghubungi rumah sakit beberapa kali, namun kabar yang diterima tak banyak berubah bahwa Ibu Siti masih dalam keadaan koma. 2 hari berlalu dan wanita ini masih terbaring tak sadarkan diri. Dokter menyarankan agar dia dirujuk ke rumah sakit di Jeddah yang memiliki fasilitas lebih lengkap karena kondisinya yang kritis. Namun, usaha untuk memulihkannya masih belum berhasil. Ustazah Anissa dengan berat hati memutuskan untuk melanjutkan tugas mengurus jemaah yang lain. Meskipun hati terus resah memikirkan keadaan Ibu Siti. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Madinah, kami berangkat ke Makkah untuk melanjutkan pelaksanaan haji. Di antara kesibukan mengurus jemaah, Ustazah Anissa tetap menyempatkan diri untuk menghubungi rumah sakit, berharap mendapatkan kabar baik. Sayangnya, kondisi Ibu Siti masih belum menunjukkan perkembangan, ia masih koma. Selesai haji, Ustazah Anissa langsung pergi ke Jeddah. Malangnya, sampai rumah sakit dokter berkata bahwa Ibu Siti masih koma. Bagaimanapun, kata dokter, keadaannya stabil. Melihat keadaannya itu, saya ambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, Ibu Anissa tampak terbangun dengan mata yang sedikit terbuka. Melihat saya, ia langsung terisak dan memeluk saya erat. Air matanya mengalir deras. Tangisnya pecah, penuh penyesalan dan kepedihan yang sulit dijelaskan. Ustazah Anissa kemudian bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis?" "Ustazah, saya taubat Ustazah. Saya menyesal. Saya takkan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertaubat, betul-betul bertaubat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertaubat?" tanya Ustazah Anissa dalam keadaan bingung. Ibu Siti terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan itu. Tidak lama kemudian, dia bersuara menceritakan kepada Ustazah Anissa mengapa dia berkelakuan demikian. Cerita yang bisa diambil hikmahnya oleh kita semua. Ibu Siti masih dengan suara terisak mulai bercerita tentang sebuah pengalaman yang menggetarkan hati Ustazah Anissa. Katanya, "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan lelaki orang kulit putih. Tapi, saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Dan selama ini hidup jauh dari ajaran agama. Saya jarang bahkan hampir tak pernah mengerjakan sholat, puasa, atau ibadah lainnya. Rumah saya dipenuhi dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam dan saya mengabaikan segala amalan yang seharusnya saya laksanakan." Ibu Siti dengan penuh penyesalan melanjutkan kisahnya. "Selama koma itu, saya dibawa ke tempat yang gelap dan penuh kesengsaraan. Saya merasakan azab yang luar biasa, seakan tubuh saya dipanggang api yang menyala-nyala. Ada suara yang terus mengingatkan dosa-dosa saya, seperti ingatan yang tak bisa dihilangkan. Saya melihat rambut saya terbakar karena dulu saya selalu membiarkan aurat terbuka. Tangan saya seperti ditarik-tarik karena banyak dosa yang
yang telah saya lakukan. Air mata Ibu Siti terus mengalir dan suaranya bergetar saat mengenang peristiwa itu. Rasanya seperti berada di neraka. Ustazah, saya melihat sendiri konsekuensi dari segala yang telah saya perbuat selama ini. Mendengar kisahnya, Ustazah Anissa hanya bisa merasakan kepedihan dan penyesalan yang begitu dalam dari Ibu Siti. Ibu Siti berjanji akan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Katanya penuh harap, saya bertaubat, saya akan memperbaiki hidup saya. Allah telah memberi saya kesempatan kedua dan saya tak ingin menyia-nyiakannya lagi. Allah Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat. Yang penting adalah menyadari kesalahan dan berjanji untuk berubah. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya yang tulus. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran agama dan menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ibu Siti adalah bukti bahwa meskipun kita telah berbuat kesalahan, Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali ke jalannya. Itulah tadi kisah seorang wanita yang setibanya di Madinah, dia tiba-tiba pingsan atau koma. Dan selama dia koma, Allah memperlihatkan kepadanya azab atas perbuatannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata dalam cerita ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf jika ada kurang dan kekeliruan, karena itu salah saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga sahabat sebuah cerita sekalian tetap berada di lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya dan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud, dan sampai jumpa di video dan kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.